Apakah kalau kita merasa dirugikan atas tindakan seseorang atau perusahaan, atau ada hak-hak kita yang dilanggar atau tidak diberikan oleh seseorang atau perusahaan, apakah kita bisa menuntut secara hukum? Lalu, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan berdasarkan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Hal yang perlu saya sampaikan, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law. Tidak peduli apakah kita hanya seorang masyarakat biasa atau masyarakat awam, atau anggota TNI atau Polri, guru, pedagang, pejabat pemerintahan termasuk presiden dan menteri-menterinya, semua mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi, kalau kita merasa dirugikan oleh tindakan seseorang atau perusahaan, atau jika ada hak kita yang dilanggar atau tidak diberikan, misalnya ada perbuatan seseorang yang merusak harta benda kita, atau ada hak kita yang sebagai karyawan yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan, kita mempunyai hak untuk menuntut secara hukum kepada orang atau perusahaan, bahkan terhadap negara sekalipun. Kalau memang dalam hal ini negara mengabaikan hak-hak kita sebagai warga negara yang dilindungi hukum berdasarkan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mediasi atau negosiasi. Jadi, sebelum kita membawa permasalahan atau kasus kita ke tingkat kepolisian atau pengadilan, sebaiknya kita mencoba untuk menyelesaikan masalah kita secara kekeluargaan atau melakukan mediasi atau negosiasi dengan pihak yang bersangkutan atau dalam hal ini si pelaku. Bisa kita datangi secara langsung atau dengan difasilitasi seseorang yang dituakan atau yang dihormati dalam suatu pergaulan masyarakat. Cara ini seringkali lebih cepat dan lebih murah daripada harus langsung dibawa ke ranah hukum. Karena bisa saja si pelaku tidak sadar kalau apa yang dilakukannya kepada kita tersebut itu telah menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Atau karena ketidaktahuannya, si pelaku belum sadar kalau dia belum menyerahkan apa yang seharusnya menjadi hak-hak kita. Lalu tindakan yang kedua adalah dengan memberikan surat peringatan atau somasi atau yang sejenisnya. Jadi kalau maksud kita untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan atau dengan mendatangi langsung rumah si pelaku, tapi tidak mendapatkan respon yang baik atau dicuekin, kita di sini bisa mengirimkan surat peringatan atau somasi atau yang sejenisnya kepada pihak yang dianggap telah menyebabkan kita menderita kerugian sebagai peringatan dan permintaan penyelesaian masalah ini sesegera mungkin atau secara kekeluargaan. Jadi dalam surat ini biasanya kita bisa memberikan batas atau tempo waktu tertentu bagi pihak yang kita surati agar menyelesaikan masalah ini sebelum kita nantinya mengambil tindakan hukum atau melakukan proses hukum. Lalu yang ketiga adalah upaya hukum. Jadi sebelum kita masuk ke tahapan ini, kita perlu menentukan permasalahan ini sebenarnya permasalahan apa. Apakah masalah ini masuk ke dalam ranah pidana atau tindakan kriminal, atau perdata yang menyangkut ganti rugi atau permintaan agar pihak tersebut menyerahkan sesuatu atau melakukan sesuatu atau apa. Jadi dari situ kita bisa nantinya menentukan upaya hukum apa yang bisa kita lakukan. Misalnya, kalau permasalahannya itu masuk tindakan kriminal atau dugaan tindak pidana, di sini kita bisa membuat laporan polisi atau membuat laporan kepada pihak kepolisian. Nantinya, setelah laporan kita diterima, polisilah yang akan melakukan penyelidikan, dan jika cukup bukti dan ada bukti permulaan yang cukup bahwa dalam kasus ini ada dugaan tindak pidana, maka kasus ini bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, lalu ada penetapan tersangka, termasuk penangkapan atau penahanan, dan terakhir kasus ini nantinya akan diajukan ke pengadilan untuk dapat menentukan apakah pelaku bisa dipidana penjara dan denda atau tidak.
berdasarkan putusan pengadilan. Kalau masalah kita adalah masalah perdata, misalnya menyangkut sengketa kontrak atau ganti rugi atas kerugian yang kita derita atau alami, di sini kita bisa mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Nantinya, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atau gugatan yang akan memberikan putusan apakah dalam hal ini tuntutan atau gugatan kita tersebut itu diterima atau sebaliknya ditolak. Termasuk juga kalau permasalahannya tentang ketenagakerjaan, maka di sini kita bisa mengajukan gugatan atau tuntutan ke pengadilan hubungan industrial. Beda lagi kalau masalahnya menyangkut tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU atau PAILIT. Di sini kita bisa mengajukan ke pengadilan niaga. Kalau tentang kebijakan atau putusan pejabat negara bisa ke pengadilan tata usaha negara atau PT UN. Kalau masalah pajak itu ke pengadilan pajak. Termasuk juga kalau kita bermaksud menyelesaikan masalah kita melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK atau lembaga alternatif lainnya. Nah, kalau kita nggak mau pusing untuk memastikan proses hukum ini dapat berjalan dengan baik untuk kepentingan hukum kita, di sini kita bisa mempertimbangkan untuk menggunakan jasa advokat atau pengacara yang nantinya akan menangani permasalahan kita. Jadi advokat atau pengacara yang bisa membantu kita untuk memberikan nasihat-nasihat atau advice hukum yang tepat dan terbaik, termasuk untuk membela atau mewakili kepentingan hukum kita, baik di tingkat kepolisian atau pengadilan dan tingkat manapun juga. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua.